Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala terpilih dan dipilih sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita afdalul makhluqat khatimin nabiyyin sayyidul kaunin wa tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, para tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini. Lasiman wa khususon kepada ikhwan ahwat al-fakir Jamaah Batman Bal Hikmah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesuksesan kepada kita sehingga kita benar-benar sukses dunia akhirat. Hidup kita di dunia bahagia, usaha kita maju, anak kita pada benar, badan kita sehat, pikiran kita pun afiyah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir meneruskan kata-kata apa yang mau Al-Fakir katakan, yang Al-Fakir hormati pada para ulama, para masyayikh, dan begitu pula yang Al-Fakir hormati kepada para kepemerintahan, dari mulai RT RW sampai ke presiden, yang sangat Al-Fakir hormati. Amannya negara ini, tentramnya negara ini karena ada beliau-beliau. Coba kalau tidak ada pemerintah, Al-Fakir bayangkan ya, kalau tidak ada pemerintah, pencurian-pencurian, pembegalan-pembegalan, pemerkosaan-pemerkosaan, tidak terbayang. Na'udzubillah. Alangkah kacaunya dunia ini. Tapi karena adanya pemerintah, alhamdulillah kita bisa aman, bisa nyaman, kita bisa merasakan ketenangan, ketentraman, kenikmatan dunia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan begitu pula
yang Al-Fakir sangat muliakan, yang Al-Fakir sangat banggakan kepada seluruh hadirin hadirat, ibu, bapak, para kaum muda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita hidup di dunia ini punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat begitu sakral. Nabi kita telah bersabda yang sudah tadi Al-Fakir katakan atau bacakan. Kun aliman. Jadilah pencerah. Jadilah kita pencerah kalau kita bisa mencerahkan. Sebarkanlah apa yang kita tahu kalau kita punya pengetahuan. Apapun itu. Ya, kita bisa ngaji, ajarkan ngaji. Ya, kita punya ilmu apa saja, sebarkan kepada orang. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Wah, kita tidak mampu untuk mengajar, untuk memberitahu, untuk memberi arahan. Muta'alliman. Kita belajar. Nah, sekarang apalagi banyak ustadz, kiai, syekh, buya. Ayo kita belajar kepada beliau. Jangan sampai kita sia-siakan sehat kita, umur kita, muda kita. Jangan sia-siakan. Ayo belajar. Wah, kita belajar tidak ada waktu, tidak ada kesempatan karena kerja, karena peras keringat yang tidak ada batas waktu, menguras waktu. Nggak bisa. Belajar ke madrasah nggak bisa, ke pesantren nggak bisa, ke majelis nggak bisa, ke masjid nggak bisa karena kesibukan. Au mustami'an. Ya udah, kita jadi pendengar saja. Mendengar. Bagaimana? Ya sekarang kan zaman medsos ya. Bisa kita mendengarkan itu lagi di jalan, tausiah yang ada di YouTube ya. Seperti Al-Fakir ini kan. Dan lain-lainnya. Banyak channel yang berisi tausiah. Jadi itu tidak usah kita datang ke satu tempat. Karena Android kita ada di kantong kita, tinggal kita dengarkan. Kita di kantor kita dengarkan, kita di kebun kita dengarkan, dimanapun kita berada, selagi ada kesempatan kita dengarkan. Jadi pendengar. Wah, mendengarkan juga enggak ada kesempatan saking sibuknya. Ini benar-benar sibuk nih orang nih. Untuk mendengarkan saja udah enggak ada waktu. Au muhibban. Ya udah enggak apa-apa, cinta saja kita. Cinta kepada ilmu. Bagaimana kita cinta terhadap ilmu? Ya kita senang sama ilmu. Ya kita diwujudkanlah kalau ada misalkan ada pengajian kita nggak hadir juga tuh, rokok-rokoknya datang, atau nasi bok-boknya tuh datang, atau kue-kuehnya tuh datang, menyumbang, membantu kepada kegiatan-kegiatan pengajian. Itulah kewajiban kita, harus kita kerjakan. Masuk ke area mana kita. Tapi awas, wala takun khomisan fatahlik, jangan sampai kita jadi yang kelima. Apa yang kelima? Ya sama sekali kita memberi arahan mengajar ke orang tidak, belajar juga kita tidak, menjadi pendengar juga kita tidak, cinta pun kita tidak. Fatahlik, celakalah kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Celaka kita kalau jadi yang kelima. Maaf, na'udzubillah.
Ini harus kita camkan. Harus kita masukkan ke dalam hati sanubari kita. Masuk ke nomor berapa kita? Ke 1, kedua, ketiga, atau keempat, atau kelima. Naudzubillah. Jangan sampai kita masuk yang kelima, yaitu yang tidak masuk kepada yang 4, berarti kita masuknya yang kelima. Udah kita, udah ini itu enggak, kepada pengajian pun kita benci, kepada ustadznya pun kita tidak senang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau orang tidak senang, benci terhadap ulama, maka orang itu adalah dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Mati konyol. Naudzubillah. Sekarang kita digegerkan dengan polemik nasab. Ini polemik nasab Al-Fakir kadang-kadang begitu gumun ya, begitu aneh, tidak habis pikir. Kenapa? Sebenarnya nasab itu tidak begitu harus benar-benar kita perebutkan. Tapi ini kan kita sudah tahu semua. Jadi ada yang mengaku keturunan Nabi, yaitu adalah Habib. Ini diberitahu oleh para ulama-ulama, ahli-ahli kitab, ahli-ahli sejarah, ahli-ahli genetik, ahli-ahli filologi, diberitahu, dikasih tahu bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi menurut penelitian dari berbagai macam arah. Dalam sejarah tidak tercatat. Tes DNA-nya pun ke Yahudi. Ahli filologi pun tidak ditemukan bukti. Jangankan mereka itu adalah keturunan Nabi, keturunan Arab saja bukan. Tapi mereka ngotot. Anehnya sampai sekarang justru dia mempertahankan habis-habisan. Bahkan diserang. Bahkan berani menganiaya orang yang menelitinya. Bahkan orang yang mendukung kepada peneliti pun dibenci. Naudzubillahi min dzalik. Ini apa-apaan? Apa maksudnya? Kita cinta kepada mereka. Jangan sampai mereka masuk neraka karena mereka mengaku nasab yang bukan nasab mereka. Kita kasih tahu mereka. Karena mengaku nasab kepada nasab orang lain, itu ancamannya adalah neraka. Maka kita kasihan kepada mereka. Jangan sampai mereka masuk neraka. Kita kasih tahu supaya sadar, supaya mengakui, supaya menyadari bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Tapi anehnya kekeh, ngotot, petekeh, tetap mengaku keturunan Nabi. Aneh. Apa yang berada, yang terbesit di dalam hati pikirannya, sungguh aneh. Kalau Al-Fakir misalkan mengakui keturunan Nabi, terus ada peneliti ternyata diteliti bukan, terus dikasih tahu, sangat senang kalau Al-Fakir, pasti berterima kasih. Sebenarnya Habib ini seharusnya berterima kasih kepada peneliti, kepada pengikut peneliti, karena dicerahkan, diberi ilmu. Bukankah Nabi telah bersabda, dolatul mu'minina wajara ittaqotoha. Di kebenaran itu ada orang yang memberitahu dengan kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah telah hilang daripada kita. Ada yang memberitahukan kepada kita. Kenapa tidak diambil? Na'udzubillah min dzalik. Sungguh aneh. Sungguh aneh. Bahkan yang lebih anehnya, diajak musyawarah tidak mau. Tidak mau. Diajak berdebat tidak mau.
tapi membuat framing di YouTube. Apa? Imaduddin Al-Kaburi, pengikut Imaduddin tolol. Katanya nasab Ba'lawi putus kepada Nabi, tapi diajak debat tidak mau. Padahal dia sendiri yang tidak mau. Sudah berapa kali mau diadakan diskusi, selalu tidak jadi. Kemarin di Win, Wali Songo Semarang, sudah disambut oleh seluruh umat, ternyata dibatalkan. Tapi kalau framing katanya Ki Imad yang tidak mau musyawarah. Ki Imad selalu ngelak, Ki Imad selalu kabur. Anehnya seperti itu framingnya, tapi nyatanya justru dia yang tidak mau. Itulah Al-Fakir tidak habis pikir apa tujuan mereka. Begitu dipertahankan itu kebohongan itu, na'udzubillahi min dzalik. Padahal ulama Nusantara padahal sangat mencintai mereka. Karena kalau mereka tidak dikasih tahu akan terjadi seperti apa? Akan jadi seperti apa? Karena mereka di dalam berdakwah sudah ngaco. Dalam tingkah laku pun sudah biadab. Keras, kasar, sombong. Akan terjadi seperti apa negeri ini? Kalau tidak diteliti, kalau tidak dikasih tahu, disadarkan mereka. Ini cacak-cacak diberi kesadaran, cacak-cacak diberi tahu, mereka masih begitu angkuh, sombong, dan merasa lebih hebat dan gagah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau mereka menerima kebaikan, kebenaran ini, tidak akan melemahkan dia. Tidak akan kehormatan dia hilang, tidak akan. Tidak akan. Karena pada dasarnya kehormatan derajat manusia bukan daripada keturunan, tapi adalah karena ketakwaan dan ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang punya ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. La fadla li arabiyyin wa ajamiyyin, kata Nabi, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam. Jadi karena Arab ataupun Ajam itu sama saja, kata Nabi. Kenapa begitu dipertahankannya nasab bohongnya itu? Kenapa? Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita cintai oleh kita mereka para habib, sayangi oleh kita mereka para habib. Dengan apa? Dengan menyadarkan mereka supaya mereka sadar, mengakui bahwa dia bukan keturunan Nabi, berarti dia selamat dari neraka karena dia tidak mengakui nasab kepada yang bukan nasab dia sendiri. Jadi kita didasari oleh cinta. Sekali lagi Al-Fakir memesan, ya, ini memesan, jangan kita benci kepada Habib, jangan kita pecah belah dengan Habib, jangan. Hubungan kita tetap baik, persaudaraan kita tetap rekat, kesatuan kita tetap dijaga. Tapi satu saja, sadarkan mereka supaya mereka mengakui bahwa mereka bukan cucu Nabi, dan yakini di dalam hati kita
bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Mereka mengakui bukan turunan Nabi, dan kita pun meyakini bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Selesai. Masalah persaudaraan kita tetap. Dulu Al-Fakir, sebelum ada polemik ini, sebelum ada penelitian ini, sebelum ada tesis kiamat, tetap seperti ini. Sekarang setelah ada penelitian, tetap seperti ini. Seperti ini bagaimana? Ya kita tetap baik, tetap menghormati, memuliakan, menghargai, tidak ada perbedaan. Maka oleh karena itu Al-Fakir menghimbau, meminta, menyarankan kepada para habib itu, udahlah akui aja bahwa aku ya memang bukan turunan Nabi. Kalau memang sudah diteliti dari sejarah, dari genetik, dari ahli filologi dan sebagainya, udah saya mengakui, udah cuma begitu saja. Kenapa harus malu? Kenapa harus takut? Kewibawaan tidak akan hilang kalau kita melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tolak kebenaran ini, karena akan berbahaya akibatnya. Jadi intinya apa? Intinya kita harus saling mengisi di antara kita, dan kita harus saling mencintai, memuliakan di antara kita, dan kita pun jangan mempercayai kepada Habib itu turunan Nabi, dan Nabi harus mengakui bahwa dia bukan keturunan Nabi. Cintai mereka, sayangi mereka, karena mereka adalah sesama saudara kita. Kita saling menasehati saja. Kalau ada Habib yang nyeleneh, kita nasihati. Bahkan lebih utama, para Habib dari mulai sekarang coba ngaji kepada Kiai Pribumi, ngaji Fathul Mu'in, ngaji Kifayatul Awam, ngaji Jauharul Tauhid, ngajilah kepada ulama Pribumi. Insya Allah kalau belajar ngaji terhadap Kiai Pribumi, insya Allah akan berakhlak ramah, tidak kasar, tidak babi, tidak begitu. Allahu Akbar, tapi di dalamnya mencaci maki orang. Nauzubillahi min dzalik. Ayo kita bersatu untuk mengejar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita bersama dengan tujuan yang sama, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui bahwa Anda bukan keturunan Nabi, dan kami pun sudah meyakini bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Mari kita hidup bersama, hidup berbarengan, hidup berdampingan. Mari kita kejar dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.